Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus Sadia. Saya berasal dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, bagian internal dan eksternal, serta bagian dari mikroskopis payudara. Pada gambar yang ditunjuk oleh nomor 1 itu adalah simfisis pubik, tempat tumbuhnya lanugo. Yang kedua itu adalah corpus cavernosum, berisi jaringan spons yang akan terisi darah ketika akan proses ejakulasi. Yang ketiga itu adalah gland penis, tempat yang mudah terangsang, dan tempat keluarnya air seni ataupun air mani. Yang keempat itu adalah foreskin atau kulup, berfungsi untuk melembabkan si gland penis. Yang kelima itu adalah skrotum, tempat yang melindungi testis dan epididymis. Lalu bagian internalnya. Yang pertama itu adalah testis, tempat memproduksi testosteron dan spermatozoa. Yang B itu adalah epididymis, tempat penampungan spermatozoa matang sementara sebelum dialirkan ke vas deferens. Yang C adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu fungsinya untuk memberikan nutrisi pada spermatozoa. Yang E itu adalah kelenjar prostat, tempat penentu antara proses ejakulasi ataupun proses miksi. Yang F adalah kelenjar Koper, berfungsi untuk memberikan pH basa dan mengatur suhu. Yang G itu adalah tubulus uretra atau duct uretra, saluran yang mengeluarkan air mani ataupun air seni. Yang H itu adalah introitus uretra, tempat keluarnya air seni ataupun air mani. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari eksternal reproduksi pada wanita. Yang pertama itu adalah vulva. Vulva adalah bagian dari sistem reproduksi luar pada perempuan. Yang kedua itu adalah mons pubik, tempat tumbuhnya lanugo. Yang ketiga itu adalah klitoris, atau klitoris itu adalah tempat yang terangsang pada wanita. Bibir pertama itulah labia mayora, fungsinya untuk melindungi bagian dalam. Lalu ada labia minora, bibir yang kedua lebih agak tipis dibandingkan labia mayora, fungsinya sama untuk melindungi fungsi yang ada di dalam. Lalu ada lubang di atas, itu adalah introitus uretra atau lubang untuk proses miksi. Lalu ada lubang di bawah, itu adalah introitus vagina atau lubang vagina, tempat keluarnya janin ataupun darah haid. Jaringan pemisah antara introitus uretra dengan introitus vagina itu adalah vestibulum. Yang bagian sini, nomor 9 itu adalah perineum yang memisahkan antara introitus vagina dengan lubang anus. Yang ke-10 itu adalah lubang anus. Selanjutnya bagian internal reproduksi wanita. Yang satu itu adalah introitus vagina, tempat keluarnya bayi ataupun darah haid. Yang kedua itu adalah vagina rugae, yang membentuk seperti cincin di dalamnya, itu adalah tulang rawan. Yang ketiga itu adalah cervix atau pintu keluar, atau bagian yang memisahkan antara bagian dalam dengan bagian luar. Lalu di bagian sini adalah porsi uterus, bagian yang akan mengelastisitas ketika akan masa persalinan. Di bagian sini adalah corpus uterus atau badan uterus, terbagi atas 3 lapisan, yaitu endometrium bagian tempat tumbuhnya zigot, myometrium bagian tengah, dan peritoneum bagian luar yang melindungi bagian dalam. Di bagian atas adalah fundus uterus, bagian yang mencuat yang bisa dirasakan. Lalu ada seperti saluran, itu adalah tuba Fallopi, tempat pertemuan antara spermatozoa dengan sel ovum. Di dalam tuba Fallopi ada rambut-rambut halus, itu adalah sidia, berfungsi untuk mengantarkan ovum yang sudah matang menuju corpus uterus. Lalu bagian seperti jari itu adalah fimbre, bagian yang menangkap ovum yang sudah matang yang sudah dikeluarkan oleh ovarium. Yang ke-10 adalah ovarium, tempat memproduksi sel ovum. Selanjutnya mikroskopis internal dan eksternal payudara.
Di sekeliling ini itu adalah auda axillaris. Bagian yang hitam di sekeliling nipple itu adalah areola, dan di bagian sini tempat keluarnya ASI itu adalah nipple. Lalu di bagian dalamnya, bagian internal, yang pertama itu adalah ampula atau lactiferous sinus atau kantung susu. Yang kedua itu adalah lactiferous duct atau saluran yang mengantarkan air susu yang sudah jadi menuju kantung susu. Yang ketiga itu adalah lobus lactiferus atau tempat memproduksinya kelenjar air susu. Di sini juga memproduksi hormon prolaktin. Nah, itulah tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.